Halo, selamat datang di DWA Project. Kali ini kita bakal mereview mobil BMW G20 330i. Mobil ini akan kita review selama 3 hari dan kita akan tes bagaimana sih kepraktisan mobil ini. Apakah fitur-fiturnya gimmick semata atau memang berguna untuk penggunaan harian, dan apakah mobilnya boros atau irit. Kita akan tes semuanya. Maka dari itu kita ambil dulu mobilnya ada di tunas. Yuk kita berangkat. Nah, sekarang gue udah di tunas BMW, kita mau ambil mobilnya. Seru nih. Mobilnya ada di lantai 4. Gue udah di lantai 4. Kita mau lihat mobilnya ada di mana. Ini dia. Anjir, benar-benar baru cuy. Aduh, bener-bener baru nih mobil. Kilometernya baru 3000. Ya, baru 3000. Sekarang coba kita start. Sebelum kita jalan, kita pairing dulu Android Auto-nya supaya biar enak. Ya, rupanya pairing di Bluetooth ini gampang. Pairing di mobil ini ternyata nggak susah ya, gampang. Dia langsung masuk dan suaranya ajib banget sih, enak. Karena speakernya dia udah Harman Kardon ya, berarti udah kelas 2-nya lah. Ya, kita masukin sendiri mobil ke ininya, ke lift mobil. Gue baru pertama kali sih ini. Wih, ngeri juga. Mobil orang soalnya. Jadi Pak Dudi. Ya, oke. Silakan tanda tangan di ya. Nah, mobil nggak ada yang lecet. Mudah-mudahan balik dengan utuh. Harus. Siapa? Siap. Nggak ada. Saya jamin, Pak. Siap. Berarti velg nggak ada lecet ya sama sekali. Kilometer masih 3000 soalnya, Pak. Siap. Ya, kita sekarang sudah di mobilnya dan hari masih siang dan gue harus ke kantor. Sambil kita cobain ya di hari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk impresi berkendara pertama kali sih, mobil ini kaku ya, suspensinya kaku banget, serius, kaku sporty, nggak keras. Kalau keras kayak mobil gue tuh, kayak 36 tadi kan gue kesini ke tunas tadi naik E36, itu kaku banget karena dia kan udah pakai coilover, jadi memang untuk ugal-ugalan gitu. Nah tapi kalau untuk mobil ini kaku sporty, kaku standar gitu, lebih kaku daripada F30. Ya bener-bener lebih kaku. Gue kan pernah pakai F30 lama dan itu kaku banget asli. Kalau ini lebih kaku lagi. Perbedaan dari F30 ke G20 ini yang jelas peredaman kabinnya lebih kedap, serius, asli lebih kedap dan lebih nyaman. Cuman bannya masih kedengeran. Ini kecepatan gue baru 40 km per jam, tapi gerungan ban itu masih kedengeran banget. Terus
mobil ini entah gue belum terbiasa atau apa, start stop brake engine start stopnya itu agak-agak mengganggu sih. Mungkin nanti harus gue matiin ya, karena dia mati-mati mulu. Mesin mati baru sebentar udah mati. Mungkin harus disetting atau gimana, nanti kita cek. Cuman untuk pertama kalinya itu rasanya mati-mati mulu. Dan kalau untuk berkendara di tengah kota, mobil ini berasa agak besar. Memang mobilnya lebih besar daripada seri E46, E90, F30, lebih besar. Jadi BMW seri 3 dari generasi ke generasi itu makin besar. Dari dulunya E30 itu kecil, compact banget. Terus ke E36 lebih besar, ke E46 sedikit lebih besar, ke E90 sedikit, ke F30 lebih besar, dan ini lebih besar lagi gitu. Nah, gesture kontrolnya kadang-kadang kena, kadang-kadang enggak sih. Enggak terlalu responsif yang gue bayangin. Gue pikir langsung set. Rupanya sering gagal juga nih kalau di gesture control yang di volume ya. Nah, untuk start stop engine-nya itu rupanya dia langsung. Tadi gue udah ngerasain start stop engine-nya, begitu dia berhenti, mobil langsung mati gitu. Dan ketika nyala dia butuh jeda 1 detik gitu. Pas kita lepas rem, mesin nyala gitu. Dan ini agak membingungkan kalau misalnya macet ya. Macet tuh sebentar mati. Jadi kalau menurut gue sedikit annoying sih. Itu annoying pertama ya. Annoying pertama tuh engine start stopnya agak-agak sedikit mengganggu. Nah, ini kita udah sampai kantor. Kita kerja dulu. Ya, sekarang gue udah masuk di hari kedua pengetesan mobil BMW G20 330i ini. Jadi kemarin gue seharian pakai mobil ini, ya walaupun nggak seharian banget sih, kebanyakan di kantornya, cuman ya gue udah cukup merasakan lah perjalanan siang, sore, malam, itu udah gue bisa ngambil sedikit kesimpulan. Nah, pertama gue bakal menjelaskan soal fitur-fitur yang ada di mobil ini, yang jadi andalan juga ya. Fitur gesture control. Nah, fitur gesture control ini kalau menurut gua ya, lagi-lagi ini karena pengetesan yang gua lakukan, itu cukup membantu sih. Gesture control itu kan ada dari buat audio, nah ini buat ngecilin, gedein volume, itu membantu banget. Gua jujur udah nggak pernah lagi pakai tombol di push setir, apalagi di sini udah males. Gue lebih senang pakai ini karena dia sebenarnya cukup responsif kalau misalnya kita sudah biasa, udah pas gitu, posisinya pas, pasti udah biasa. Tapi kalau belum biasa, sering gagal gitu. Nah, ini kan, dan dia cukup responsif dan cukup presisi lah. Kita gerakin sedikit, dia maunya gerak sedikit gitu. Jadi enak banget. Apalagi kalau ada orang di samping kita atau di belakang kita yang nggak tahu ada fitur ini ya, ngeliatnya, wih keren juga nih mobil gitu. Nah, jadi fitur gesture controlnya kalau menurut gue bukan gimmick sih, kalau menurut gue ya. Nah, selanjutnya mobil ini udah menggunakan teknologi iDrive 7, iDrive 7. Jadi di iDrive 7 ini udah ada namanya voice command untuk BMW. Seperti kayak misalnya, sebentar, gue matiin dulu musiknya. Voice command misalnya, hey BMW. I'm Leah. What can I help you with? I'm Cole. Who should I call? I'm Cole. Okay, I'm calling all. Cancel. Ya, dia jadi sering salah
Kalau menurut gue ini lagi gimmicknya nih. Mobil ini udah punya voice command, cuman ya itu pertama karena dia bahasa Inggris dan nggak bisa bahasa Indonesia, jadi kalau bagi orang yang mungkin bisa beli mobil ini dan bahasa Inggrisnya rada kurang, jadi rada susah ya. Terus fungsi-fungsinya juga nggak banyak, paling navigasi, terus mengatur suhu AC, mengatur lagu, musik. Kalau misalnya kita menggunakan voice command itu untuk navigasi, sayangnya agak susah. Yang gue rasakan ya agak susah, karena misalnya nih, oke, BMW, Hi. navigate me to Grand Indonesia. Please first tell me the name of the city, then the street and house number. For example, London, Park Lane, 70. Nah, seperti itu. Jadi dia nggak bisa langsung ya, nggak bisa seamless seperti Google Assistant gitu. Jadi dia perlu banyak diatur sana sini supaya dia bisa First, cancel. okay, I've selected Rissa. Please turn right in 600 meters. The expected driving time is greater than 1 day. Hey BMW, cancel navigation. I've ended the route guidance. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut gue lebih enak ketika mobil ini di pairing dengan Android Auto. Mobil ini udah menggunakan Android Auto, bisa dipakai Android Auto atau Apple CarPlay. Jadi lebih intuitif. Kalau menurut gue di Android Auto atau Apple CarPlay itu lebih intuitif, karena voice command-nya menggunakan Siri atau Google Assistant, sehingga ya pasti jelas kalau Google Assistant lebih banyak fungsinya lebih banyak, bisa balas WA, terus kirim WA, telepon, terus navigasi juga bisa, nyetel musik juga bisa, nyetel musik di Spotify juga bisa, sehingga banyak banget. Kalau menurut gue sih itu sih, voice command di sini lebih ke gimmick karena belum maksimal kalau menurut gue ya. Karena ini kan fitur baru juga di iDrive 7. Sebelumnya belum ada. Nah, mungkin perlu banyak perbaikan lah. Nah, selanjutnya fitur parking assistant. Parking assistant mobil ini kalau menurut gue berguna banget. Cuman dalam skenario tertentu parking assistant itu agak-agak useless. Sempat kemarin gue parkir di gedung kantor itu dengan cara paralel. Nah, ketika parkir paralel, sebelah kanan gue ini tembok, depan belakang mobil. Nah, itu yang terjadi adalah mobil ini parkirnya terlalu mepet kanan, sehingga pintu gak bisa dibuka. Gitu, itu yang terjadi. Jadi otomatis gue harus parkir manual. Cuman udah lumayan sih, udah dimasukin ke dalam ya, sehingga nggak terlalu repot lah. Karena kan mobil ini relatif besar ya, lebih besar daripada F30 dan lebih besar daripada E46 atau E36, sehingga kalau parkir itu rada sulit, apalagi di tempat yang sempit gitu kan ya gitu. Nah, kalau reversing assistant jujur gue belum nyobain karena belum masuk ke gang ya, belum masuk ke jalan buntu gitu, belum nyampe ke sana. Selebihnya nanti kita lanjutkan lagi, karena juga gue ada beberapa keluhan dengan mobil ini yang cukup signifikan sih, masalahnya, problemnya. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Sekarang masuk ke hari ketiga, gue pengen coba performanya ya. Performa dari mobil ini gue pasang di Sport dan Sport Plus. Nah, ini udah Sport nih. Setirnya udah berat. Tenaganya gue pengen tes dia di sekarang. 1, 2, 3.
merasakan lagi tenaganya. Pindah ke mode sport, langsung keras banget, langsung makin keras shock breakernya. Kita gas, dia nggak langsung tuh, begitu tenaganya udah ngisi, udah kencang nih mobil. Suaranya tuh 160 itu gampang banget. Suara angin di 180 baru kedengeran di sini. Sebelum itu nggak kedengeran. 196, 198, 200 km/jam. Barusan 200. Gampang banget sampai 200. Tolnya kosong soalnya. Jadi kita bisa sampai 200 km/jam dengan mudah. Masuk angin di kecepatan 180 ke atas 190, ini angin masuk dari pilar A. Ya lumayan ya. Kalau mobil biasa, apalagi mobil-mobil udah di atas 10 tahun udah berisik deh. Kalau menurut gua asik deh. Asik mobil ini. Asik banget. Performanya asik. Kita kembalikan ke comfort aja, karena kalau sport keras banget. Selanjutnya kalau dari sisi audio mobil ini dia udah menggunakan Harman Kardon kan. Tapi kalau menurut gua ya bagus, nggak ada yang bilang suaranya jelek, bagus banget. Cuman ada yang lebih bagus. Burmester tuh pasti lebih bagus. Gue pernah ngerasain speaker Burmester di Mercedes-Benz itu enak banget, sumpah. Bassnya itu terasa banget gitu. Kalau ini bassnya terasa tipis-tipis lah. Cuman enak banget dibanding bawaannya M46, E36 itu nggak enak. Kecuali kalau udah pakai Harman Kardon M46 baru bisa bersaing lah sama ini. Ini kan speakernya juga banyak, sehingga surround sound-nya dapat juga gitu. Lalu ada sedikit hal yang nggak biasa di mobil ini. Contoh pertama itu di speedometer mobil ini, tachometernya itu dari kanan dari bawah ke atas gitu. Nah itu untuk pengguna mobil biasa atau pengguna mobil BMW yang jadul ya, atau yang sebelumnya atau versi sebelumnya, atau mobil pada umumnya lah, kebanyakan kan tachometer dari kiri ke atas gitu. Kalau ini dari kanan ke atas gitu. Jadi ngelihatnya tuh nggak biasa gitu. Nggak biasa artinya ya kita biasanya ngelihat dari bawah kiri kan ke atas. Kalau ini dari bawah kanan. Itu butuh pembiasaan mungkin seharian lah. Gua awalnya agak bingung, lama-lama biasa. Yang kedua, yang masih belum terbiasa gua adalah remnya. Rem mobil ini enak banget. Tapi terlalu sensitif kalau untuk BMW ya. Karena gue udah pakai BMW 36, E30, E46, E90, F30. Nah F30 mirip ini gitu. Tapi di E90 beda banget. Jadi buat teman-teman yang pakai E90 atau bawa E46 sehari-hari terus pakai mobil ini, pasti kaget dengan remnya. Karena susah untuk membiasakan, dia ditempel dikit aja. Nempel dikit ya udah ngerem banget, set gitu. Nah sementara kalau mobil BMW tua ya di atas 10 tahun itu remnya itu nggak nempel, nggak bertahap gitu, set gitu. Kalau ini dia instan gitu. Itu sih, gue jujur belum terbiasa sampai sekarang nih. Untuk ngerem smooth itu susah. Padahal kalau di BMW M46 gue yang sehari-hari pakai ya udah pasti smooth. Jadi ketika depan lampu merah gitu kan, kita ngerem, penumpang itu nggak berasa ngerem, nggak berasa gitu. Kalau ini masih rada susah. Udah 3 hari ini gue masih kadang-kadang masih belum dapat tuh. Kalau mau berkendara halus ya istilahnya, berkendara halus itu susah. Nah sekarang kita bicara soal eksterior dan interior serta detail-detail lainnya ya. Tapi di sini gue nggak mau ngebahas terlalu detail karena sudah banyak ya yang bahas soal BMW G20 ini. Jadi gue pengen menjelaskan sedikit aja secara cepat. Ya untuk lampu dia udah menggunakan laser light, dan pas gue pakai malam hari itu benar-benar terang.
asli terangnya, dan nggak seperti LED biasa ya. Mobil zaman sekarang kan udah pakai lampu LED, cuman ini lain banget karena memang benar-benar laser. Lalu untuk hujan juga masih tetap terang. Biasanya kan kalau lampu LED pas hujan dia udah buyar deh tuh ya kan. Tapi ini masih tetap terang. Lalu dia juga sudah adaptif. Jadi ketika setir belok ke kiri atau ke kanan, lampunya ikut belok, sehingga sedikit memudahkan. Terus dia juga ketika misalnya mobil masuk ke mode Sport Plus dan tempat jalanannya itu gelap, dia otomatis high beam. Gue juga agak kaget waktu gue coba, ternyata dia high beam otomatis tempat gelap. Seolah-olah dia tahu tuh kalau jalanan itu lagi gelap dan kecepatan kita lagi tinggi dan kita butuh penerangan yang lebih jauh lagi. Canggih, makanya lampu ini canggih banget. Terus kalau grillnya udah pada tahu juga, seperti yang di BMW G30 seri 5, sama dia bisa buka tutup. Dan bumper ini udah menggunakan bumper M Sport karena variannya M Sport ya. Kalau yang 320i biasa dia nggak pakai M Sport, beda bumpernya nggak kayak gini. Velgnya 19 inci dan velgnya ini juga M Sport juga karena ada logo M-nya di sini. Kalau menurut gue sih udah cakep. Lebarnya juga udah lumayan lebar. Ringnya 19. Kalau lebarnya bannya 225/40 run flat tire. Goodyear merek. Mantap. Dan yang gue suka lagi mobil ini tuh cukup rendah. Padahal ini standar asli dari pabrikan, tapi rendah sih. 2 jari orang tangan gede lah. Kalau gue 3 jari mepet. Ini udah kayak diceperin lah. Udah kayak direndahin. Jadi nggak perlu diceper-ceperin lagi. Cukup. Lalu dia udah juga ada comfort access dan dia mantep, bisa diatur. Dan yang pengen gue bicara sedikit soal mesin. Mesinnya berkode B48 2000 cc twin power turbo, menghasilkan 258 horsepower dan torsinya 400 Nm. Besar torsinya karena untuk mesin bensin 2000 cc 400 Nm itu udah cukup besar. Cuman pedal gasnya kurang responsif aja kalau mau di comfort. Jadi nggak responsif banget, nggak seperti mobil-mobil zaman now ya kan. Kalau mobil-mobil zaman sekarang kan responsif gitu. Gas dikit lari. Ini ada lag-nya. Tapi yang gue sedikit kritisi adalah suara mesinnya. Suara mesin mobil ini agak berisik. Jauh dibanding mesin, taruhlah mesin M52, BMW M52. Kalau suara mesinnya halus dan lagi dalam kondisi prima, itu lebih halus daripada ini. Sayang banget ya. Nggak tahu kenapa. Mesin N, mesin B itu udah mulai berisik. Dan sedikit gue kritisi juga, di sini nggak ada peredamnya. Baru kali ini BMW gue lihat nggak ada peredamnya. Biasanya ada seri 3, seri 5, seri 7 semua ada. M46 aja ada, 36 aja ada. Ini nggak ada, gue nggak tahu kenapa. Mungkin karena untuk meringankan beban. Kalau dari bagian belakang, mobil ini sudah ganteng seperti layaknya G20 ya. Mobil G20 tuh ganteng. L-shape. Ini smoke. Jadi gelap. Nggak putih gitu kan. Ini tuh konturnya terasa banget. Ini juga ada. Dan mobil ini juga udah menggunakan bagasi dorong. Bagasi tendang maksudnya. Nah, dia udah bisa tutup dan buka. Sudah canggih. Di F30 sebenarnya juga udah ada. Interiornya mirip seperti G30, hampir sama. Dan kalau menurut gue sih lumayan bagus lah ya. Walaupun gue lebih suka, jujur nih, gue lebih suka tampilannya Mercedes-Benz. Cuman ya udah nggak apa-apa. Menurut gue ini udah keren banget, udah beda dari F30. Ada sunroof, layarnya iDrive 7, 10,15 inci. Ininya juga digital, knob iDrive ada di sini. Dan setirnya ini udah M Sport, ganteng banget. Tombolnya juga udah banyak, dia udah ada cruise control, dia ada pengaturan audio. Cuman ada beberapa yang sangat disayangkan ya di BMW seri G20 yang harganya sudah mencapai 1 miliar ya. On the road-nya bisa sampai 1,1 miliar. Itu pertama, masih ada fitur yang nggak disematkan. Artinya di luar negeri mobil ini fiturnya lebih banyak lagi. Di sini di sunat-sunat pertama joknya dia nggak ada ventilated, sehingga
Harusnya ada di sini, ada tombolnya, cuman ditutup. Sayang banget kan? Harusnya ada. Ini 330i loh, bukan 320. Artinya yang tertinggi yang masuk secara resmi di Indonesia. Cuman nggak ada. Kedua, cruise controlnya dia nggak adaptif. Dia masih standar, masih cuman naik turunin kecepatan aja. Di luar negeri ada, bahkan ada radarnya. 330i itu ada radarnya. Di sini nggak ada. Lalu di belakang, di bagian belakang nggak ada kraynya. Di kaca belakang nggak ada, di pintu penumpang belakang nggak ada. Padahal 330 atau 325 di seri 46, 90, 36, 30 itu ada semua. Ada kray belakang. Ini nggak ada, sayang banget. Sebenarnya kray itu berguna untuk privasi sekaligus menahan panas ya, karena dengan adanya kray suhu belakang lebih dingin. Tapi ini nggak ada. Gue udah nyari-nyari, tombolnya nggak ada. Ya sepertinya emang nggak ada. Sayang banget gitu. Ini balik lagi, ini seri 330i loh. Ya begitulah review gue tentang BMW G20 330i M Sport ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang kali aja membeli BMW G20. Sekian dari gue Danang, see you in DWA next video.